adakan pelatihan-pelatihan. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan sudah memadai, ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Paling tidak kita sudah memiliki gambaran ya, tentang bagaimana pelaksanaan ibadah haji tersebut. Nah, pada kesempatan ini, ya qadarullah, bagi jamaah dari Provinsi DKI yang bergabung dengan KBIHU Al-Wafa, ditakdirkan insya Allah akan masuk asrama haji hari Senin, lusa, hari Senin ya, yang akan datang. Itu yang digabung di dalam kloter ke-19. Adapun yang Jawa Barat kita nggak tahu, siap-siap saja. Kapan diberangkatkan kita harus sudah dalam keadaan siap, karena haji ini banyak hal-hal yang di luar dugaan kita, gitu kan. Ya, seperti kloter 19 yang sekarang ini sebetulnya sudah puluhan tahun kita biasa berangkat di trip yang kedua, tapi qadarullah dengan kondisi yang ada pada saat ini, banyak hal-hal yang baru, ya, termasuk regulasi dari Kerajaan Arab Saudi maupun pemerintah Indonesia, sehingga ya kita ditakdirkan harus berangkat di kloter awal, di trip yang pertama. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini kepada para jamaah yang akan berangkat bergabung di kelompok terbang JKG ya, dengan pesawat Garuda di kloter 19 yang akan ke Madinah dulu. Jadi niatkan ketika berangkat itu belum niat haji, tapi niatnya adalah ziarah ke Masjid Nabawi. Ya, karena ini adalah urusan ibadah. Ini perlu saya ingatkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita menyengaja untuk melakukan perjalanan ibadah, ya, selain ketiga masjid. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tasyuddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh menyengaja mengadakan perjalanan dalam rangka ibadah kecuali ke 3 masjid. Itu yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Ya, untuk itulah kita niatkan terlebih dahulu ketika mau berangkat bahwa kita akan ziarah ke Masjid Nabawi di Madinah. Ya. Adapun nanti sesampai di sana ada juga tempat-tempat ziarah yang lain. Ya, contoh seperti yang paling penting tentu adalah ke Masjid Quba. Ya. Ini punya nilai ibadah juga. Ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man tatahhara fi baitihi tsumma raha ila masjid Quba tsumma yusalli kana lahu ka ajri umratin. Barang siapa yang berwudu dari tempat tinggalnya, ya tentu kita dari hotel atau dari apartemen, dari hotel, dari Madinah, kemudian menuju ke Masjid Quba, kemudian di sana sholat. Ya biasanya kita berangkat pagi biasanya. Ya, wallahu alam, mungkin ada perubahan soal waktunya tuh bisa tentatif ya. Katakanlah pagi, kalau pagi kita bisa sholat di sana, sholat apa? Bisa sholat tahiyatul masjid atau sholat duha, kan? Tentu waktunya juga terbatas, ya, apalagi dalam jumlah yang besar.
ya, dalam rombongan yang besar harus mengikuti aturan-aturan dari para pembimbing atau para petugas yang menjadi guide untuk pergi ke Masjid Quba. Di situ sholat. Di sabda Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahala umroh. Kemudian biasanya nanti lanjut ke Makbaroh atau ke Uhud untuk ziarah ke kuburan Syuhada Uhud, ya, dan juga melihat peninggalan-peninggalan sejarah. Nanti kita di samping melihat peninggalan sejarah juga mengambil pelajaran, mengambil ibroh dari peristiwa sejarah tersebut. Kemudian biasanya pulangnya itu lewat ke Khandaq atau dulu Masjid 7. Dan sekarang masjidnya sudah disatukan menjadi masjid besar di situ. Dan sebelumnya juga lewat ke Masjid Kiblaten, ke Masjid dua kiblat. Ya. Untuk ziarah ke masjid-masjid yang lain selain Masjid Quba tidak ada keutamaan yang khusus. Jadi sama dengan ziarah ke masjid-masjid yang lainnya. Ya, kemudian mungkin ingin percetakan Al-Quran. Ya, kalau jamaah umroh biasanya ke sana, kemudian melihat proses pembuatan mushaf Al-Quran. Ya, tapi mungkin di musim haji ini karena rame, dan kalau di musim umroh itu setiap yang masuk itu ke dalam itu, tapi khusus bagi laki-laki itu mendapatkan hadiah mushaf Al-Quran. Nah, untuk haji ini biasanya enggak, karena nanti ketika mau pulang di bandara, tentu yang ke Madinah dulu nanti di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, bagi yang ke Mekah dulu nanti di Bandara Madinah, itu biasanya ada hadiah mushaf Al-Quran dari kerajaan Arab Saudi. Jadi itu yang perlu saya ingatkan. Pertama, itu niatkan untuk ziarah ke Madinah dulu. Sampai di Madinah nanti ada beberapa tempat yang diziarahi yang saya sebutkan tadi, termasuk ya ke kuburan Baki, kuburan tertua di Madinah. Kemudian juga mungkin bisa kita berkunjung ke Museum Al-Quran, ya, museum. Ada beberapa peninggalan sejarah di sana yang bisa kita lihat, ya, dengan nanti minta bantuan bimbingan dari anak-anak kita di sana, ya, atau para petugas kita di sana untuk memberikan bimbingan dalam proses ziarah, terutama ziarah-ziarah di luar yang diagendakan oleh Kementerian Agama. Kemudian yang berikutnya juga yang ke Madinah dulu, bagi laki-laki, kain ihram itu dimasukkan ke koper besar, ke bagasi. Karena kemarin kita prediksi akan berangkat di trip yang kedua, yang langsung ke Mekah, sehingga kain ihram tidak dimasukkan ke bagasi. Itu yang mungkin nanti yang Jawa Barat kemungkinan berangkat yang langsung ke Mekah itu. Jadi bagi yang ke Madinah dimasukkan ke koper nanti, karena kita akan melakukan ihram dari Madinah, dari Zulhulaifah, dari Bir Ali. Mungkin memakai kain ihramnya itu sejak di hotel, sejak sebelum berangkat, untuk memudahkan secara teknis saja. Adapun mulai ihlal umrohnya nanti di Bir Ali gitu kan. Ini juga kalau memang proses pelaksanaan ibadah haji ini sesuai dengan yang biasa
lakukan pada masa-masa haji yang normal, gitu kan. Ya karena kan seperti tahun yang lalu dengan dibatasi hanya jamaah yang warga Saudi dan juga para mukimin tertentu, di mana proses pelaksanaan ibadah haji sepenuhnya ditangani oleh kerajaan Arab Saudi. Nah, sekarang juga kita tidak tahu, gitu kan. Tapi yang jelas ikuti saja, insya Allah semua yang dijalankan oleh pemerintah Arab Saudi kesemuanya itu berdasarkan fatwa para kibarul ulama. Gitu. Jadi artinya kita harus yakin, insya Allah haji kita tetap sah, tetap sempurna, ya walaupun mungkin secara teknis tidak persis sebagaimana yang kita pelajari di dalam pelatihan manasik karena situasi dan kondisi tertentu. Ya, yang penting kesemuanya itu insya Allah akan terpenuhi syarat dan rukun dan yang wajib-wajibnya di dalam pelaksanaan ibadah haji. Kemudian juga tentu saja bicara tentang safar dan ibadah di perjalanan, ada beberapa hukum yang perlu kita ketahui, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan safar. Ini singkatnya dan insya Allah bisa di-share PDF-nya. Yang pertama, sholat itu selalu dikosor, ya, ketika kita sudah memulai safar. Jadi itu sholat dikosor, sholat yang 4 rakaat, yaitu duhur, asar, serta isya. Ketika kita lakukan sesama jamaah haji, sesama musafir, maka itu dikosor, diringkas, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan ketika membersamai Rasulullah SAW dalam haji wada, kata beliau, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana la yazidu fis safari ala raq'ataini wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman kadzalika radhiyallahu anhu. Aku biasa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini berarti dalam haji dan di luar haji. Dan beliau tidak pernah menambah sholat lebih dari 2 rakaat di dalam safar. Demikian juga Abu Bakar, Umar, Utsman juga melakukan seperti itu. Jadi selalu mengkosor sholat. Ya. Dan ini kosor ini berlaku bagi musafir, sebab ada jama, ada kosor. Lanjut. Ya, kemudian ini di antara dalilnya dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salat. Dan apabila kamu melakukan perjalanan jauh di muka bumi ini, maka tidak mengapa kalau kamu mengkosor sholat. Kemudian juga ini cerita dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Ini ketika haji nih ya. Kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Madinati ila Makkah fakana yusalli arba'iyata raq'ataini hatta raja'na ilal Madinah. Kami pernah keluar kota Madinah bersama Rasulullah SAW menuju Makkah. Di dalam perjalanan Rasulullah SAW melaksanakan sholat-sholat rubaiyah, artinya yang 4 rakaat, yaitu tadi duhur, asar, dan isya, dengan 2 rakaat saja hingga kami kembali ke Madinah. Kemudian juga boleh mengusap kedua khuf, sepatu atau kaos kaki. Ya, jadi ketika kita mau naik pesawat itu, ketika sebelum berangkat, ya, setelah mandi ihram itu sunnah ya, mandi ihram mungkin di asrama haji karena kalau di bandara tidak mungkin.
eh, dalam keadaan suci setelah mandi, setelah berwudu, kita memakai kaos kaki namanya atau sepatu, kemudian sampai nanti naik pesawat atau sebelumnya gitu, mungkin sebelum naik pesawat kita masih nunggu ya, karena di bandara itu ya kalau tidak salah itu H-4 jam itu harus sudah di sana kita. Mungkin mengalami waktu sholat, nah itu bisa kaki itu tidak usah dibuka, sepatu tidak usah dibuka, cukup diusap bagian atasnya, di tangan dibasahi, kemudian sepatu atau kaos kaki yang kanan diusap bagian atasnya, kemudian juga yang kiri. Ya. Berapa lama itu? Di waktu safar itu bisa sampai 3 hari. Ya. Ja'ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu ayamin walayaliyahunna lil musafir wa yauman walailatan lil mukim, yakni fil masyi alal khuffaini. Akhrajahu Muslim. Nabi SAW menentukan selama 3 hari 3 malam bagi musafir dan hanya 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim. Maksudnya adalah mengusap kedua khuf. Al-khuf tadi dijelaskan oleh para ulama, an-na'lus satir alal ka'baini, yaitu alas kaki atau sepatu yang menutupi 2 mata kaki. Jadi kita langsung sholat dengan pakai sepatu, dengan pakai kaos kaki, nggak usah dibuka. Itu sunnahnya begitu. Terus kemudian yang ketiga, ini nanti kita bisa dialog kalau ada hal-hal yang mau dipertanyakan, boleh bertayamum. Ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 43 atau di surat Al-Maidah ayat 6, ya juga sama, wa in kuntum mardu au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, maksudnya menyentuh di sini para mufassir menjelaskan adalah hubungan badan. Kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, yang suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Jadi kalau wudhu itu kan ada mencuci muka, ada tangan, mengusap kepala, kemudian telinga, kemudian mencuci kaki. Kalau tayamum enggak, cukup 2 saja. Pertama adalah jadi begini, tepukan tangan ke lantai atau ke dinding. Ya, as-sa'id itu wajhul ar, permukaan bumi gitu kan. Kemudian ditiup, kemudian diusapkan ke muka, kemudian ke 2 telapak tangan, ya, bisa dimulai dari bagian belakang telapak tangan kanan, kemudian yang kiri. Itu cukup 1 kali saja. Ya mungkin nanti di pesawat ada juga biasanya panduan tayamum, tapi rata-rata di situ disebutkan mengusap tangan itu sampai sikut. Apakah ada dalilnya? Ada, yaitu at-tayamumu dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadaini ilal mirfaqi. Tayamum itu 2 tepukan yang pertama untuk muka, yang kedua untuk tangan sampai sikut, tapi hadisnya mauquf. Sementara hadis yang telapak tangan saja itu riwayat Bukhari dan Muslim, bukan saja sahih tetapi al-ashah. Jadi bentuk kesahihannya seperti itu. Jadi cukup muka dan 2 telapak tangan. Lanjut. Kemudian yang keempat, kemudian bagi yang puasa ini, ya kita tidak puasa insya Allah. Terus, kemudian yang kelima, boleh melakukan sholat sunnah di atas tunggangan, di atas kendaraan. Terus, ya kita, kalau dulu kan unta, kalau sekarang kita pesawat.
boleh menggabung menjama sholat duhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Ya, kalau asar ditarik ke duhur atau isya ditarik ke maghrib itu disebut jama takdim. Kalau duhur ditarik ke asar atau maghrib ditarik ke isya itu jama takhir. Ya, jadi kalau duhur dengan asar dua tentu, kalau maghrib dengan isya tetap 3-2. Nah, lantas pertanyaannya kadang-kadang juga muncul, bagaimana kalau kita jamak takhir? Mana yang didahulukan? Umpamanya antara duhur dengan asar. Tetap sesuai dengan urutan semula. Jadi walaupun di waktu asar, duhur dulu, baru asar. Kalaupun dikerjakan di waktu isya, tetap maghrib dulu, kemudian isya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mabit di Muzdalifah. Ya, nanti akan dilakukan juga oleh para jamaah haji pada malam ke-10 Zulhijjah. Lanjut. Kemudian yang beberapa adab safar, ya, ini sudah disampaikan dalam manasik yang lalu, mungkin nanti insya Allah bisa dibaca kembali, dipelajari kembali. Ada beberapa hal yang mungkin belum tidak terbiasa ya di negeri kita. Nanti ketika di Madinah atau di Mekah, menurut pengalaman saya itu hampir setiap ba'da sholat, apalagi di musim haji maupun di luar musim haji, itu selalu ada sholat jenazah. Ya, jadi nanti biasanya yang belum terbiasa itu bingung gitu kan. Jadi setelah salam, umpamanya habis sholat duhur, asar, maghrib, isya atau subuh, umpamanya ada apa namanya seruan gitu. Kalau shollu alal mayyit, berarti itu jenazahnya laki-laki satu. Kalau shollu apa namanya alal mayyitati, itu berarti jenazahnya perempuan. Kalau shollu alal mayyitatani, itu berarti 2. Kalau shollu alal amwat, berarti itu minimal 3 jenazahnya. Kemudian kadang-kadang ditambah watifli dan anak kecil gitu, atau wal atfal, berarti anak kecilnya lebih minimal 3 itu. Jadi sekali menyolatkan itu banyak, dan itu hampir setiap waktu sholat ada. Ya wallahu alam, itu mungkin di antara keistimewaan Mekah dan Madinah itu seperti itulah. Jadi hampir selalu, jarang sekali sholat wajib, setelah sholat wajib tidak ada sholat jenazah. Kemudian juga yang mungkin belum terbiasa bagi sebagian jamaah, baik di Mekah ataupun di Madinah, ya lebih khusus di Madinah biasanya, kalau hari Jumat itu kan disunahkan baca salah satu surat itu surat Hamim Sajdah. Di situ ada ayat sajdah. Jadi di situ nanti ada biasanya diumumkan juga gitu, cuman pakai bahasa Arab, bahwa dalam surat ini akan baca surat Hamim Sajdah. Nanti ada sujud tilawah, yaitu apa namanya sujud 1 kali, ya, yang bacaannya sajada wajhi lillazi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Aku sujud wajahku untuk yang menciptakannya dan yang apa namanya membuat pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Ya. Jadi itu biasanya, tapi tidak selalu gitu. Jadi kalau sering jamaah haji atau umroh tiba-tiba nanya ke Ustadz, sholat subuhnya 3 rakaat gitu. Padahal bukan 3 rakaat. Ya karena di situ ada sholat, ada sujud tilawah. Baiklah, mungkin
Ya, karena insya Allah bagi jamaah yang tergabung di kloter 19, besok itu ada pertemuan terakhir, mungkin lebih bersifat teknis. Ya, ya qadarullah juga kami mohon doa. Pertama kita bersyukur ya, para jamaah sudah ditakdirkan untuk berangkat ke sana. Tapi tentu saja ada beberapa hal yang kurang ya, mungkin dari pembimbing juga kami mohon doa mudah-mudahan bisa menyertai ya, sejak dari sini paling tidak di sana nanti ya, kalau pembimbing lokal di sana insya Allah sudah kita siapkan baik di Madinah maupun di Mekah insya Allah yang akan mengarahkan para jamaah di dalam pelaksanaan ibadah di sana. Dan insya Allah rencananya besok itu tanggal hari Sabtu ya, kita akan ada pertemuan terakhir di Masjid Nurul Iman Cilangkap nomor 1B. Ya, qadarullah saya juga harus memberikan manasik intensif haji khusus selama 3 hari, jadi Jumat, Sabtu, Ahad, dan juga besok itu hari Sabtu juga di pesantren putra dan putri juga ada haflah akhir sana, jadi haflah akhir tahun. Jadi ya entah bagaimana, mudah-mudahan saya bisa membagi waktu dan Allah memberikan kesehatan kepada saya dan kita semuanya. Yang penting sekali lagi syukuri ya nikmat kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji ini. Kita manfaatkan seolah-olah haji ini adalah haji yang terakhir, karena kita tidak tahu apakah tahun depan akan bisa haji lagi atau tidak. Sehingga kita yakin bahwa haji yang kita lakukan sekarang ini kita sudah persiapkan secara optimal, sehingga kita yakin akan memperoleh pahala yang optimal pula, yaitu memperoleh haji mabrur yang balasannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiknya, mungkin kalau ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Ustadz. Dengan ya. Bu Diah Ustadz. Bu Diah di kloter berapa Bu Diah? Kloter 19 Ustadz. Alhamdulillah ya. Silakan Bu. Hari Senin berangkat. Ya. Izin tanya Ustadz, saat kita di Madinah itu ada mutawif yang untuk nemanin kita ke Raudah Ustadz, ada tidak Ustadz? Insya Allah biasanya ada ya. Alhamdulillah. Ya, insya Allah ada. Insya Allah kita akan usahakan, mudah-mudahan mereka tetap. Ya, tapi ya, menurut informasi insya Allah ada gitu kan. Alhamdulillah. Ya, kenapa saya menjawab begitu? Karena kondisi sekarang ini tidak seperti yang biasa gitu. Karena para mukimin juga sudah banyak yang kembali ke tanah air, ya tinggal sedikit. Tapi insya Allah kita akan usahakan. Ya. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada ibu-ibu dan kita sekalian. Ya. Silakan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sigit, Ustadz. Ya, Pak Sigit, silakan. Ya, izin bertanya terkait dengan sholat yang dikosor selama safar perjalanan gitu, Ustadz. Ya. Kita tahu perjalanan ini rombongannya banyak, orangnya banyak. Pertama, yang kedua dibatasi oleh jadwal-jadwal yang misalnya jadwal keberangkatan bus, jadwal penerbangan dan sebagainya. Ya. Gitu kan. Nah, ada satu kondisi mungkin begini Ustadz. Misalnya saya dari Cibubur, Cilangkap ke Wiladatika mungkin tidak terlalu jauh. Ya. Kemudian dari Wiladatika sholat zuhur di sana, ada masjid di sana kan. Kita berangkat ke Pondok Gede itu jam 4. Berarti
Dari situ sholat zuhur dan sholat asar masih bisa kita lakukan seperti biasa Ustadz ya? Ya, Oke. ya. Nah, Kalau kemudian kita warga Jakarta, ya, kalau saya di Sri Lanka berarti belum safar, baru mau safar. baru musafar ya. Kecuali kalau yang ada jamaah yang dari luar kota mungkin itu di situ sudah terhitung safar Betul, gitu Ustadz betul. ya. Betul, Oke. ya. Ya, ini mohon maaf saya tanyakan detail karena ini kan kita langsung ke teknis nanti kemungkinannya gitu Ustadz ya. Betul Pak Sigit ya. Silakan. Nah, kemudian kita sampai di Pondok Gede. Mungkin di sana kita hanya beberapa jam. Mungkin di situ kita sholat maghrib. Ya. Mungkin. Nah, sholat maghrib. Kemudian bisa jadi setelah malamnya kita ke Cengkareng. Ya. Oke. Nah, itu tadi karena rombongannya banyak, sholat maghrib, sholat isya di asrama haji ini seperti apa Ustadz ya? Apakah di situ sudah berlaku? Karena mungkin kalau melihat dari sisi jarak tidak terlalu jauh. Tetapi kalau melihat dari sisi koordinasi jamaah yang sedemikian banyak, ini bisa jadi menghambat jadwal keberangkatan gitu. Kecuali kalau cuma 1-2 orang ke musola selesai sudah kan. Tapi kalau orang banyak kan agak sulit ya kira-kira gitu. Ini saya akan bertanya step by step Ustadz. Mungkin ini dulu dijelaskan, nanti saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ya, saya jawab dulu. Pertama, kasus seperti tadi ya, pokoknya berangkat pada maghrib. Ya, sementara di bandara itu kan juga crowded ya. Kita menunggu kemudian dalam keadaan lelah. Artinya pertanyaannya apakah boleh dijama? Itu boleh. Jadi kalau jama itu boleh di tempat sendiri, tetapi tidak dikosor. Jadi kalau Pak Sigit warga DKI ya ke Pondok Gede itu belum termasuk safar ya. Jadi bisa sholat maghrib dulu 3 rakaat, kemudian isya, tapi tidak dikosor, tetap dilakukan 4 rakaat. Karena kosor itu khusus untuk musafir. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatwanya juz 22 halaman 293, wal qasru sababu safar khassah la yajuju fi ghairi safar wa ammal jam'u fasababuhu al hajah wal udhr. Dibolehkannya mengkosor, jadi meringkas sholat hanya ketika safar secara khusus, tidak boleh dilakukan pada selain safar. Adapun menjama sholat dibolehkan ketika ada kebutuhan dan uzur. Jadi jelas tadi sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, walahul jam'u yajuju lahul jam'u bainal zuhri wal asri wa bainal maghrib wal isya lakin tarakahu afdal. Idza kana nazilan laisa alaihi masyaqqah tarkuhu afdal. Orang yang safar dibolehkan menjama sholat zuhur dan asar, salat maghrib dan isya, namun meninggalkannya itu lebih utama jika ia singgah di suatu tempat dan tidak ada kesulitan, maka meninggalkan jama itu lebih utama. Jadi artinya memang di jama itu boleh gitu, tapi kalau umpamanya dilakukan pada waktunya, ya umpamanya tidak di jama tapi dikosor ketika di Mekah atau di Madinah, itu lebih baik kalau kita sholat sesama musafir sama jamaah. Tapi kalau ikut di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ya ikut 4 rakaat ya sebagaimana yang dilakukan oleh imam di sana gitu. Ya wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Sigit masih ada? Ya, jadi ada kemungkinan kita di asrama haji kita melakukan kita menjamak sholat isya ditarik ke maghrib gitu ya. Maksudnya begini, kalau kita mungkin kita sampai ke bandara sudah pasti masuk sholat waktu isya gitu kan. Kemudian di sana -4 harus -4 jam harus siap. Nah itu tadi karena orangnya banyak, kalau sholat di bandara semua ya mungkin nggak cukup tempatnya gitu ya. Itu bisa menghambat keberangkatan. Minta saran aja Ustadz, apakah sebaiknya nih
di asrama ini kita lakukan saja jamak isya ditarik maghrib. Jadi biar lebih apa namanya ya? Insya Allah itu yang Seperti itu, terbaik. Ustaz, ya? Ya, karena Rasulullah SAW ketika dihadapkan kepada dua hal, ada yang ringan dan ada yang sulit, beliau mengambil yang ringan. Ya, sesuai dengan apa namanya karakter Islam itu sendiri, agama yang mudah, jadi tidak apa-apa. Daripada nanti kita gelisah di sana, ya problem tempat, belum batal wudhu dan sebagainya, maka dijama insya Allah karena ada hajat dan ada uzur, itu tidak ada masalah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke, nah kemudian misalnya nih, karena kita entah situasi atau lupa sehingga kita hanya melakukan sholat maghrib, kemudian berangkat ke bandara mau sholat isya, di sana juga sulit untuk sholat tepat waktu ya di bandara, kemudian kita naik pesawat, duduk di pesawat, nah di pesawat itu baru kita sholat isya dengan cara bertayamum, itu gimana Pak Ustadz? Nggak apa-apa. Ada beberapa pilihan ya. Ada beberapa pilihan. Tapi insya Allah akan lebih aman dan lebih khusyuk kalau ditarik di jama takdim seperti tadi. Jadi sebelum berangkat di jama dulu. Insya Allah itu akan lebih khusyuk dan lebih menenteramkan kita daripada di sana dalam suasana yang kita juga belum tahu kayak apa gitu kan. Tentu akan gelisah dan akan mengurangi kehusuan ya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada Pak Sigit dan para jamaah sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada satu lagi pertanyaan Ustadz. Jadi kita kembali ke situasi di asrama haji. Ya di asrama haji itu saja orangnya banyak gitu Ustadz ya. Betul. Kemudian ada kemungkinan kalau sholat berjamaah ini kan orangnya banyak ya, tentu saja waktunya lebih lama begitu ya, karena harus ngantri begitu ya. Saya belum tahu situasinya di asrama seperti apa. Sementara akan menjadi tanggung jawab kepala rombongan lah untuk mengkoordinir anggotanya. Nah, melihat situasi yang penuh misalnya di masjid, kita lakukan sholat jamak sendiri itu gimana Ustadz ya? Jadi untuk mengurangi apa istilahnya keterlambatan yang akan menjadi tanggung jawab koordinator itu gimana Ustadz? Ya, jadi nanti tergantung kepada situasi dan kondisi. Kalau dalam waktu yang normal, lebih baik ke masjid. Insya Allah masjid di Pondok Gede itu di asrama haji itu cukup besar dan akan menampung jamaah sesuai dengan kloter yang ada insya Allah gitu kan. Tapi kalau umumnya suasananya mendesak, umumnya kalau ke masjid itu perlu waktu ya dan lain sebagainya, ya di asrama pun di kamar tidak apa-apa insya Allah. Karena kita sudah berjalan proses perjalanan safar, gitu. Insya Allah tidak ada masalah. Iya. Ya, terima kasih Ustadz. Itu aja pertanyaan dari saya. Mohon maaf. Ya, barakallahu fikum. Masih ada yang lain? Tadi ada dua yang muncul. Siapa? Silakan. Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan ibadah ataupun manasik, dipersilakan. Kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang membingungkan, ya terus terang saja biar terang terus. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mau nanyakan Pak Ustadz, batasan safar Pak. Safar itu 3 hari atau lebih dari itu Pak Ustadz? Itu satu Pak Ustadz. Kedua, bagi calon haji wanita Pak Ustadz, apakah yang hadis menyatakan lebih utama sholat di rumah itu masih berlaku atau ada rukhsahnya itu? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa nih Pak Sutarno ya? Ya betul Tad. Ya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sebetulnya yang namanya safar itu kita menuju ke satu tempat untuk tidak menetap, untuk kembali ke tempat asal atau melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Nah, ada yang mengatakan itu batasnya 3 hari.
tapi tidak ada dalil ya qat'i seperti itu gitu kan. Yang jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji itu kan itu lebih dari 3 hari ya, lebih dari 3 hari kalau tidak salah 12 atau 22 hari saya lupa. Tetap beliau mengqashar salatnya ya, sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu yang menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji dan sahabat-sahabat yang lainnya. Yang dibatasi 3 hari itu kalau kita safar dan bertamu, gitu kan, dan bertamu. Hak-hak sebagai musafir itu 3 hari. Jadi kalau sudah lewat dari 3 hari itu sudah bukan tamu lagi itu, ya. Kalau kata orang Sunda itu semah itu, bikin hese yang punya rumah itu. Jadi itu apa namanya? Itu dalam batasan bicara tentang hak dan kewajiban. Kewajiban tuan rumah itu menghormati tamu itu selama 3 hari. Dan tamu juga punya hak selama 3 hari. Adapun safar dalam artian itu memang ada beberapa pendapat ya. Ada yang mengatakan kalau sudah lewat 4 hari harus kembali sebagaimana mukimin gitu kan. Yang jelas mungkin jalan tengahnya begini. Tetap kita sebagai musafir dan usahakan kita juga tetap ikut sholat berjamaah bersama mukimin, itu lebih baik ya, lebih baik ya, karena sholat berjamaah kan lebih utama 27 derajat dibandingkan dengan sholat menyendiri, apalagi ketika safar tentunya. Jadi ini karena batasan safar itu tidak ada yang ini tidak ada dalil yang memutuskan, jadi kembali kepada uruf, kepada kebiasaan. Kemudian yang kedua, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa salat yang paling utama bagi wanita itu di rumah. Ya, tapi kalau mau ke masjid tidak boleh dilarang selama memenuhi syarat-syarat. Ya, di antaranya menutup aurat, tidak menggunakan parfum, kemudian tidak ikhtilat, tidak bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahram. Nah, apakah itu berlaku di Mekah dan di Madinah? Tetap berlaku. Ya karena ini hadis itu kan disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di Madinah gitu. Namun ketika wanita ingin ke masjid, ya apalagi maunya pertimbangannya kalau tinggal di hotel sendirian juga apa namanya khawatir ya keamanan dan lain sebagainya, ya ke masjid ya sabda Rasulullah tidak boleh dilarang. Dan para istri Rasul juga pada waktu haji itu mereka juga sama-sama ikut ke masjid dan beliau membiarkannya. Jadi ini mana yang lebih afdol walau alam ya. Jadi silakan aja tergantung situasi dan kondisi, dua-duanya boleh. Tapi kalau ditanya apakah masih berlaku hadis tadi, ya karena hadis itu juga disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan di tempat lain tetapi di Madinah Al-Munawwarah. Ya wallahu a'lam bishawab, barakallahu fikum. Silakan yang lainnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Pak Ribut Sugianto, Ustaz. Oh ya, silakan. Ya, silakan. Yang pertama barangkali mohon penjelasannya, apakah ada sunahnya sebelum kita meninggalkan rumah itu sholat safar, Ustaz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Ustadz Hayat sudah menjelaskan dari penanya sebelumnya. Sehingga yang pengen kami tanyakan nanti seandainya di Madinah maupun di Makkah, selain kita menjalankan yang rukun ibadah haji dan umroh, misalnya di Madinah, seandainya kita nanti sholat di masjid, berarti kita mengikuti jamaah di masjid, Ustadz ya, tidak perlu di khosor tadi Ustadz ya. Itu yang saya tanyakan. Ya, ya. Apa yang sebaiknya yang bagaimana? Mungkin itu saja Ustadz. Terima kasih. Jazakallah. Ya, baik. Apa namanya? Pertama adalah di antara persiapan sebelum safar itu
yang mesti dilakukan sesuai dengan keterangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama adalah boleh melakukan salat 2 rakaat itu, dan diniatkan itu salat istikharah. Salat istikharah ya, karena salat istikharah itu kan dilakukan ketika seseorang itu sudah bertekad untuk melakukan sesuatu. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yu'allimu ashabahu al-istikharata fil umur kullaha kama yu'allimu surata minal Qur'an. Rasulullah SAW biasa mengajari para sahabatnya salat istikharah dalam setiap urusan. Beliau mengajari salat ini sebagaimana beliau mengajari surat Al-Qur'an. Jadi artinya dibolehkan itu untuk salat sebelumnya, tetapi diniatkan itu salatnya itu salat istikharah. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seandainya perjalanan ini baik, maka agar Allah memberikan kemudahan gitu kan. Adapun salat safar secara mutlak saya belum menemukan dalilnya, kecuali kalau pulang safar itu sebelum masuk ke rumah mencari masjid yang terdekat kemudian sholat 2 rakaat itu ada. Kemudian yang kedua tadi tentang kita sebagai musafir, kalau kita sholat sesama musafir sama jamaah pokoknya di masjid atau di perjalanan nanti ya, dari Madinah ke Mekah itu biasanya kan mampir di salah satu tempat istirahat, kemudian di situ makan, kemudian sholat, hampir selalu itu di jama dan qasar karena sama-sama biasanya musafir, kecuali kalau imamnya itu mukimin di situ gitu, umpamanya pegawai restoran di situ dan sebagainya, termasuk di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, maka sunnahnya kita ikut sebagaimana rakaat para mukimin. Hatta kalau kita masuk umpamanya kita ketinggalan sholat duhur atau asar atau isya atau maghrib, kita terutama tiga sholat tadi ya, duhur, asar, isya, kita baru dapat 2 rakaat, tidak boleh salam, tetap harus disempurnakan 4 rakaat. Itulah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diceritakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kita tetap di sana itu ikut 4 rakaat. Kecuali begini umpamanya, kita dijadwalkan dari Madinah itu mau ke Mekah, umpamanya berangkat jam 2 pada zuhur, gitu kan. Nah, kita sholat di Masjid Nabawi, kita ikut sholat 4 rakaat sesuai dengan imam, kemudian kita jama takdim, kemudian kita berdiri lagi sholat asar 2 rakaat, jadi sendirian atau dengan sesama jamaah yang lain yang statusnya sebagai musafir di Madinah. Jadi itu kesimpulannya, kalau kita makmum kepada mukim tetap harus sholat 4 rakaat. Kalau kita sama-sama musafir maka sebaiknya 2 rakaat. Satu hal yang disunahkan oleh Nabi SAW kan, sunnah itu ada sunnah mengerjakan, ada juga sunnah meninggalkan. Apa? Ketika menjadi musafir itu Rasulullah SAW tidak, ya ketika sholat di jama ya, tidak melakukan sholat sunnah rawatib. Ya, tidak pokoknya tidak melakukan qobliyah duhur, ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, kecuali yang tetap dilakukan itu adalah qobliyah subuh. Di qobliyah subuh itu
tetap ya, karena Rasulullah SAW menyatakan raq'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar atau salat sunnah qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bahkan kalau kita datang ke masjid kemudian sudah dikumandangkan qomat gitu kan, kita belum sholat sunnah fajar, itu nanti bisa dikodok setelah sholat subuh. Jadi itu kalau kita mau sholat jamaah itu tidak ada sholat qobliyah ba'diyah. Ya bagaimana pahalanya? Pahalanya tetap dapat. Ya sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seseorang sakit atau safar, maka dicatat baginya pahala sebagaimana ia mukim atau ketika ia sholat. Jadi wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu. Ya, jadi tetap ikut rakaat sebagaimana mukimin. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Ya, silakan. Yang lain masih ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sedikit tanya lagi, Ustaz. Ya, silakan Pak Sigit. Iya, ini kan kita rombongan yang ke Madinah dulu, Ustaz ya. Iya. Terusnya kemudian nanti mikotnya di Bir Ali ketika umroh menuju ke Mekah gitu. Nah, iya. Alhamdulillah saya berangkat bersama istri. Nah ini pertanyaan dari istri, kalau misalnya di Bir Ali ini mendapatkan haid, itu nanti umrohnya gimana Ustaz ya? Iya, itu. Pertama, bagi yang haid ketika mau ihram, itu tetap ikut ihram ya. Jadi nanti ketika mengihlalkan labbaik umratan ikut. Kemudian talbiyah juga ikut. Zikir dan doa juga tetap ikut gitu kan. Ya, sebab kasus seperti itu pernah dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika sampai di Mekah beliau haid. Ya, nangis itu karena Rasulullah SAW dengan istri-istrinya pada waktu itu mengambil haji kiron. Jadi istri-istri yang lain itu sudah pada tawaf kudum, sementara Aisyah belum, gitu kan. Akhirnya nangis sedih. Lantas sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan bersedih. If'ali ma yaf'alul hajj illa tawwab bil bait. Lakukan semua prosesi ibadah yang dilakukan oleh para jamaah haji kecuali tawaf di Baitullah hatta tathuri, sampai kamu bersih. Ya, jadi ikut aja biasa. Nah, sampai bersih nanti baru tawaf gitu. Jadi nunggu aja di sana di penginapan, atau kalau ikut juga nggak apa-apa, nanti nunggu umpamanya di luar masjid atau di Safa Marwah tidak apa-apa gitu. Jadi ditunda saja, nanti kalau sudah bersih baru tawaf ya. Insyaallah kalau itu terjadi, atau mungkin juga nanti ketika mau haji tiba-tiba haid gitu, nggak apa-apa, jalani aja, yang ditunda itu hanya tawafnya saja sampai menunggu bersih gitu kan. Insyaallah semuanya itu masih nututi masih bisa dilakukan sebelum berangkat tanggal 8 Zulhijjah ataupun sebelum pulang. Jadi semuanya dilakukan kecuali kalau umpamanya haid ketika mau pulang. Nah, bagi wanita yang haid itu tidak diwajibkan untuk tawaf wada. Ya, itu Allah alam bishawab. Ya, jadi semua bisa dilakukan kecuali tawaf. Artinya betul. Sa'i juga bisa dilakukan Ustaz ya? Biasanya tawaf sama sa'i itu satu paket gitu. Sekalian aja nanti. Oh gitu. Jadi artinya tawaf dan sa'i ditunda lah kira-kira gitu ya? Ditunda ya, sampai bersih nanti. Sampai bersih ya.
ya nanti bisa diantar kembali oleh suami sambil tawaf sunnah gitu kan. Nanti untuk sa'inya tinggal ditunggu aja, nanti di umpamanya putaran pertama dari Safa ke Marwah diantar, kemudian berikutnya bisa sendirian nanti kalau sudah tujuh ketemu di Marwah. Silakan yang lain, siapa nih? Silakan. Yang katakan siapa nih? Saya kepencet atau mau nanya ini? Izin tanya Ustadz. Silakan. Dengan Ya, siapa? apa? Dengan Budia lagi Ustadz. Silakan Budia. Ya, ini Ustadz kan kalau saya pernah dengar kita mungkin nyiapin spray untuk berwudu Ustadz. Katanya kalau lagi tawaf. Pernah dengar gitu ya Ustadz. Kalau darurat itu mohon mungkin nanti caranya gimana Ustadz untuk kumur-kumurnya Ustadz seandainya itu dibolehkan Ustadz. Misalnya berwudu dengan cara saat kita lagi tawaf, kita batal gitu Ustadz ya. Terus atau mungkin saat lagi di pesawat kita tidak tayamum Ustadz, tapi kita berwudunya dengan pakai spray gitu Ustadz. Mungkin besok hari Sabtu memangnya untuk dijelaskan lebih ininya untuk atau prakteknya Ustadz. Afwan kalau itu dibolehkan. Syukran Ustadz. Ya, Afwan. Yang pertama mungkin ketika berwudu, kan wudu itu ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, yang wajibnya itu, yang rukunnya itu kan hanya 4 ya. Pertama mencuci muka, kemudian yang kedua mencuci kedua tangan sampai sikut, kemudian yang ketiga mengusap kepala, 1 paket dengan telinga, kemudian yang keempat mencuci kaki, gitu kan. Ya, artinya itu yang dalam kondisi seperti itu. Ya, Ustaz. Itu kalau istilah jamaah itu wudu minimalis itu. Wudu minimalis. Jadi cukup yang penting air rata gitu kan. Air rata di muka, kemudian di tangan, kemudian mengusap kepala dan telinga, kemudian kaki. Nah, untuk amannya itu tadi kaki cukup diusap. Makanya sebelum memakai sepatu atau kaos kaki dalam keadaan suci gitu. Sehingga kalau berwudu itu tidak usah dicuci, tidak usah dibuka, cukup diusap bagian atasnya. Kaki kanan dengan tangan kanan, kaki kiri dengan tangan kiri. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu Ustaz. Ya, jazakallahu khairan. Gimana? Udah cukup? Assalamualaikum, tambahan Pak Ustaz. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tad, kalau di pesawat Tad, afdolnya itu sebenarnya kita ambil air wudhu atau tayamum Tad? Itu aja Tad. Terima kasih Tad. Tergantung situasi dan kondisi. Kadang-kadang kalau ambil air wudhu, pada umumnya, pada dasarnya wudhu lebih afdol ya. Tapi kalau kan bicara masalah Islam ini tidak hanya afdol dan tidak hanya wajib, sunnah dan sebagainya, tapi juga ada sisi lain yaitu maslahat dan madorot. Ya. Pokoknya kalau harus antri ke toilet, kemudian ambil air wudhu, apalagi membasahi lantai, itu membahayakan penerbangan. Tentu tayamum lebih baik. Tapi kalau kita waktunya senggang, sebenarnya sih bisa kita atur ya. Pokoknya kan pada saat-saat biasanya di toilet itu kan ada saat-saat padat gitu kan. Kalau setelah makan biasanya rame itu, ya kan mungkin pada kontraksi itu kan mau buang air kecil, air besar gitu kan. Tapi kalau masa-masa tidur kita lihat waktu ini sudah mendekati waktu sholat, kita wudhu terlebih dahulu ya insya Allah nggak ada masalah. Itu masalah-masalah teknis, dua-duanya yang jelas dibolehkan. Mana yang lebih afdol tentu tergantung kepada situasi dan kondisi, dilihat dari maslahat dan madorotnya.
Tapi kalau mudaratnya lebih banyak, dalam kaidah Islam itu ada satu kaidah mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak bahaya itu lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Jadi itu tergantung situasi dan kondisi. Tentatif bisa wudu yang lebih afdol, secara umum yang wudu. Tapi kalau dalam kondisi yang membahayakan tentu tayamum lebih afdol. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baiklah, kalau tidak ada lagi, ya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas bergabungnya dengan KBIHU Al-Wafa. Kita syukuri nikmat yang Allah berikan, kita jalani prosesi ibadah haji ini sebaik-baiknya, niatkan untuk ibadah, kemudian ikhlaskan niat kita, ya, kemudian juga kita sabar di dalam menghadapi berbagai macam permasalahan, baik di perjalanan maupun di tanah suci sampai kembali lagi. Jadi sabar ini merupakan hal yang sangat penting sekali, ya, karena ibadah haji ini walaupun secara di atas kertas gitu, ibadah haji sekarang ini para jamaah beruntung, ya. Beruntungnya kenapa? Dalam jumlah yang kecil, ya, hanya 1 juta jamaah seluruh dunia. Kemudian juga saya belum tahu bagaimana kondisinya, apakah para pembimbing dari KBIH diberikan kebebasan sebagaimana dalam keadaan normal, atau dalam proses pelaksanaan ibadah haji sekarang ini sepenuhnya di-handle oleh Kerajaan Arab Saudi. Kita tidak tahu, kita tawakal saja, kita pasrah saja, ya, kita jalani saja. Insya Allah semua yang dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi berdasarkan fatwa para ulama yang mutamakin, yang mumpuni di bidangnya, yang tentu mereka bertanggung jawab atas keutamaan dan kesahan ibadah para jamaah. Jadi kita jangan terlalu berpikir ideal sebagaimana dalam keadaan normal, tetapi ya, yang penting kan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ittaqillah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan yang ada pada kalian. Sabda Nabi SAW, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila kalian diperintahkan sesuatu, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi kita syukuri saja kesempatan ini, yakin kan janji Allah itu benar, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, pasti Allah akan menambah karunia-Nya, dan jika kalian kufur nikmat, maka Allah mengumumkan betapa adab Allah itu sangat keras sekali, sangat dahsyat sekali, wal niyadzubillah. Jadi kami pun tentu saja berusaha semaksimal mungkin, tapi ya, manusia punya keterbatasan, kita punya ikhtiar, punya usaha, tapi yang menentukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kami berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala membekali para jamaah dengan bekal yang takwa dan memudahkan segala urusannya dalam perjalanan, diberikan kesehatan, ya, diberikan kekuatan sehingga mampu meraih haji mabrur dan bisa kembali ke tanah air dengan membawa manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa kita. Jangan lupa doakan bangsa kita, negara kita, dan juga kaum muslimin di dunia yang sedang menghadapi berbagai macam permasalahan. Demikianlah kita akhiri dengan tasbih kafarah.
Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Jazakallah khairan Ustaz. Izin Ustaz. Wa iyyakum, jazakallah.